Alhamdulillah Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini. InsyaAllah hidup kita dimuliakan Allah di dunia, terlebih Allah muliakan di akhirat nanti. Moga kita yang hadir adalah manusia-manusia pilihan, dipilih, semoga jalan hidup kita diakhiri husnul khotimah. Bapak jamaah rahimakumullah, perkenankan saya selaku murid di hadapan jamaah semua adalah guru-guru saya, ingin menyampaikan satu tema yang diminta oleh pengurus tentang pengajian ini, masalah menolong orang yang sulit. Subhanallah, Allah melembutkan hati kita orang beriman sampai orang yang zalim saja ditolong. Orang lain saja yang zalim ditolong, apalagi diri kita sendiri. Maka dia mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Jangankan besar, sekecil apapun tidak mau berbuat zalim. Sebab kezaliman itu menghantarkan seseorang dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca dan dihafal Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-47. Bunyi doanya, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Hari kita mulai, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Mustahilah 10 kali hafal. Kalau belum juga hafal 100 kali, insyaallah hafal. Ini penting sekali dalam hidup ini. Ini sebenarnya doanya Ashabul A'raf ketika mereka berada di akhirat. Bolehkah di pada dunia? Sangat bagus. Sebelum kami bahas materi ini, kami sampaikan yang pertama karakter mukmin. Yang berikutnya proyek setiap mukmin. Yang ketiga kerja yang dilakukannya. 3 tema atau 3 kajian ini yang sesingkat mungkin kami sampaikan. Kami mencoba menuliskan supaya bisa terlihat mudah dipahami. Karakter mukmin yang pertama, setiap perbuatan landasannya syariah. Dia tidak mau lepas dari syariah. Itu landasan pertama. Karena inilah yang menyelamatkan dirinya. Salah satu landasan syariah kami kasih contoh adalah doa. Setiap pekerjaan dia mulai dengan doa. Dari doa ini maka muncul dalam dirinya kelembutan hati. Kelembutan hati. Yang sebelumnya, mengapa lembut hatinya? Karena orang yang berdoa ini tidak ada sedetik pun di dalam benak dirinya itu luput dari ingatannya terhadap akhirat. Jadi mustahil orang beriman itu lupa dari akhirat. Tidak mungkin. Dari urusan terkecil apalagi urusan besar. Yang kecil saja tidak mungkin lupa akhirat, apalagi urusan besar. Jadi selalu mengingat masa depan. Masa depan. Apa itu? Akhirat. Dan ini sifat unggul orang beriman, insya Allah kita semua. Dan terdapat dalam ayat kelima surat Al-Baqarah yang kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil akhirati hum yuqinun.
dan mereka terhadap akhirat yakin, bukan sekedar percaya. Al-Quran bukan menyebutkan wabil akhirati hum yu'minun. Saya ulangi, wabil akhirati hum yu'minun, terhadap akhirat mereka beriman. Tidak. Lebih tinggi dari iman, yuqinun, yakin. Yakin itu seakan dia sudah melihat langsung dan merasakan akhirat. Kalau percaya, dia belum lihat, dia belum merasakan, tapi baru kabar. Tapi kalau yakin, merasakan banget. Insya Allah kita yang hadir adalah manusia yang meski badan di dunia tapi jiwa sudah sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aminkan dulu Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, muncul kelembutan hati. Nah, dari sekian banyak kelembutan hati, kamu kasih contoh. Proyek akhiratnya adalah proyek menyelamatkan atau menolong saja, menolong orang zalim. Lembut sekali hati. Orang yang jahat saja ditolong. Tidak ada rasa kebencian. Jadi pengajian hari ini tidak ada ujaran kebencian. Karena ada pasal ujaran kebencian ini. Para nabi nggak ada ujaran kebencian. Para ulama ikhlas, pewaris nabi yang sangat takut kepada Allah, tidak ada rasa ujaran kebencian. Tidak ada. Yang ada cinta dan kasih. Nabi Musa sangat sayang dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim sangat sayang dengan Namrud. Meskipun air susu dibalas air tuba. Nabi Musa sayang pada Fir'aun, tapi Fir'aun memberikan tuba ataupun racun kepada Musa. Para ulama ikhlas tidak ada rasa kebencian. Tapi penguasa zalim membalasnya dengan penjara. Berikutnya, proyek menolong akhirat ini, maka akan terbagi manusia yang ditolong, si zalim tadi terbagi dua. Ada yang Allah selamatkan, atau selamat. Yang kedua, tidak selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mencoba bahasan pertama dulu. Tapi ingat doa tadi dihafal dulu Pak. Rabbana, sama-sama. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Maknanya, ya Rabb, wahai pencipta dan pengatur hidup. Rabb itu pencipta dan pengatur hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alna, jangan jadikan kami ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Jadi enggak mintanya jangan sampai bergabung dengan orang yang zalim, memihak atau mendukung orang-orang zalim. Dalam hidup ini mengharapkan diri bergabung dengan orang zalim. Baik, kita lihat landasan hidupnya syariah, antara lain Allah bimbing dengan doa. Apakah doa penting? Sangat penting. Doa umumul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Apa doa itu? Sebenarnya begitu kita habis sholat saja istighfar doa. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, isinya doa sebenarnya. Allahumma anta salam doa. Subhanallah 3 kali doa. Alhamdulillah doa. Allahu akbar doa. Hatta membaca Quran pun setiap rangkaian kata-kata Al-Quran itu doa. Kita coba secara sistematik. Ketika kita membutuhkan hajatul udwiyah, kehidupan pokok, kalau tidak terpenuhi maka kita akan meninggal dunia. Apa itu? Makan, minum, apalagi? Buang kotoran, buang hajat. Kalau kita hidup nggak makan, nggak minum, akan bermasalah. Makan terus, minum terus, tapi nggak buang hajat, akan bermasalah. Atau buang hajat lancar banget buang hajatnya, tetapi nggak bisa makan, juga bermasalah. Doa yang sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi kita,
itu dituntut dengan syariat. Meskipun ketika kita melaksanakan untuk kepentingan diri kita seperti makan, buang hajat, mau tidur, tidak menggunakan syariat Allah pun, insya Allah secara langsung tidak ada dampak negatif atau positif di tengah-tengah masyarakat. Makan tidak menggunakan syariat, nggak langsung berdampak negatif kepada masyarakat. Begitupun tidur dan lain-lain, urusan pribadi. Maksudnya apa? Urusan pribadi saja menggunakan syariat, meskipun tidak berpengaruh langsung ke masyarakat. Apalagi urusan hajat orang banyak, wajib dengan syariat. Kita coba. Ketika kita makan, sebenarnya ketika kita makan, orang beriman itu pasti ingat akhirat. Saya ulangi, ketika makan kita ingat akhirat. Meskipun bisa jadi ada orang makan gak pernah ingat akhirat. Ada gak orang makan gak ingat mati? Ada gak? Ketika makan, yang mau makan gak ingat mati, ada gak? Tolong angkat tangan masing-masing, ada gak ketika kita makan gak ingat mati? Ada gak di antara kita di sini? Alhamdulillah ingat mati semua kali ya. Saya ulangi, ada gak di antara kita ketika hendak makan lupa dengan kematian? Ada? Ada? Alhamdulillah, berarti sudah beriman semua. Kita lihat doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, barik lana, berkailah rezeki yang kau berikan kepada kami. Berkah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Tujuan makan, setelah makan bertambah baik, bukan bertambah buruk. Atau memberikan makan kepada orang-orang yang soleh, orang baik, punya harapan dengan ia dikasih makan, bertambah energi, bertambah tenaga, maka tenaganya insya Allah orang-orang baik itu dimanfaatkan untuk baik. Saya kadang-kadang, maaf ini Pak, ini hanya analisa saya, mudah-mudahan nggak begitu keliru. Ketika ikut di Monas 212, bingung itu, kok makanan banyak? Makan sini gratis, oh banyak gratis, kenapa? Saya analisa, ternyata bisa jadi ada orang yang berinfak, dia agnia, orang kaya dan dermawan, dia yakin orang-orang yang datang ke Monas itu adalah orang-orang soleh, niatnya baik, membela agamanya, membela kalimat tauhid, bahkan siap mengeluarkan uang sendiri, bukan uang bayaran dari orang lain, bukan demo bayaran. Saya yakin banget itu. Sehingga kalau dia memberikan makan kepada sekian ribu orang atau 100 orang, maka dia mendapatkan kebaikan dari orang yang makan tadi. Betul Pak? Tapi kalau memberikan makan kepada koruptor, ya Pak, pembohong, orang yang curang, mikir dulu dia. Tapi yang makan itu orang-orang baik, maka jadi berkah, barokah namanya, ziyadatul khair. Jadi walaupun dia tidak memberikan langsung pekerjaan, tapi memberikan hajatul udwiyah berupa makan, sehingga dengan makan dia punya energi, energinya dipakai untuk yang baik, maka dia dapat kebaikan meskipun dia tidak berbuat langsung. Yang kedua, waqina adzabannar, jauhkan kami dari neraka. Subhanallah. Jadi jelas ketika makan saja ingat neraka. Saya ulangi, Bapak Ibu, ada nggak ketika kita mau makan nasi ingat neraka di sini? Ada? Kan jawaban ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Barangkali umumnya manusia ketika makan diingat, wah ini makan bagus ini, ya kan? Wah ini, wah makanan spesial saya. Tidak pernah teringat apakah ada azab neraka atau tidak. Inilah Allah bimbing orang beriman. Insya Allah kita semua di sini. Kalaupun kemarin belum, kita mulai dari sekarang. Makan saja ingat akhirat. Sudah kenyang, terpenuhi, punya tenaga. Oh ternyata manusia nggak bisa menampung yang banyak di sini. Dia harus buang, baik ke belakang atau ke depan. Ketika mau ke toilet,
dituntut syariah. Minimal doa. Apa doanya? Kalau anak-anak hafal kan? Anak-anak biasanya hafalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ketika makan bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ke toilet juga bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya malu anak-anak. Ya kalau orang tua nggak mungkin lah. Apa doanya? Allahumma inni. Teruskan Pak. A'udzubika minal khubuthi. Apa maknanya? Ketika ke toilet saja dia nggak mau bersama setan laki dan setan perempuan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Setan musuhmu yang nyata, dan jadi setan akan menggelincirkan manusia. Sehingga perbuatan yang haram nikmat, yang halal kurang enak. Padahal yang halal lebih mudah, yang haram sangat sulit. Tapi kan dibalik oleh setan. Jangankan yang halal, yang haram juga sulit. Ketika buang kotoran saja, buang pipis saja, ingat mati, ingat akhirat. Sudah makan kenyang, sudah buang kotoran, maaf, ngantuk mata, tidur. Allahumma barik lana, bukan ingat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jelas sekali ini Pak. Jadi sedang belajar atau kuliah kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam jiwa orang yang sudah ditetapkan kematiannya, dan Allah genggam jiwa orang yang belum ditetapkan kematiannya ketika tidurnya. Jadi tidur dengan meninggal dunia. Surat Az-Zumar ayat 42. Cuma bedanya orang yang sudah meninggal dunia dipegang selama-lamanya jiwanya bersama ruhnya. Sementara orang yang sedang tidur hanya jiwanya yang dipegang, ruhnya masih ada di dalam badannya. Tetapi kalau Allah kehendaki langsung, apa kalau naik pesawat pas landas tanpa pamit dengan keluarga lagi, ketika tidur langsung pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu kandung saya wafat ketika tidur. Bapak, ibu yakin gak? Anda gak punya perasaan pokoknya besok saya mau bangun subuh atau saya besok mau kerja apa, pasti saya datang. Orang beriman ketika tidur, hendak tidur, jangan punya keyakinan besok saya mau berbuat dulu, karena belum tentu kematian bisa terjadi. Siapa yang nyangka kemarin di tsunami Anyer dan daerah Lampung Selatan bisa terjadi? Tidak ada yang nyangka Pak. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, ketika tidur saja apalagi ingat akhirat. Banyaklah ketika bapak ibu yang sudah berkeluarga tidur bersama istri dan suami atau suami, ketika makan hubungan suami istri, ingat mati kan Pak? Ingat mati kan? Alhamdulillah gak ada yang bersuara. Sebenarnya ketika hubungan suami istri saja kita diajarkan ingat akhirat Pak. Coba bayangkan. Hafal dulu nih. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ajaran agama mana sehebat ini? Hanya Islam Pak. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Islam itu. Allah ajarkan Islam itu kepada Nabi Nuh. Allah ajarkan Islam itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa bukan agama apa tuh? Yahudi, bukan, Islam. Begitu pun Allah ajarkan Islam kepada Nabi Isa, apalagi kepada Rasulullah, pemungkas guru Nabi. Dan kita sekarang hubungan suami istri saja diajarkan ingat akhirat. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana.
Begitupun rezeki yang kau berikan berupa anak mungkin dengan sifat-sifat syaitan. Syaitan itu mengajarkan yang gak benar. Ingat akhirnya. Dan begitu dia bangun dari tidur, sadarkan diri, bangun tidur, langsung di benak orang-orang yang beriman itu, saya ingin memenuhi hidup saya dengan proyek-proyek akhirat. Ada nggak orang bangun tidur tidak pernah ingat proyek akhirat? Ada. Ada nggak Bapak Ibu? Tolong acung tangan bagi yang tidak memikirkan proyek akhirat begitu bangun tidur. Tolong acung tangan. Oh saya nggak mau. Kalau belum, tahu saya acung tangan di hati kita masing-masing. Oh selama ini begitu bangun tidur saya sudah aja apa yang boleh nggak pakai ketuaan lagi. Alhamdulillahilladzi radda 'alaina ruhana wa 'afana fi jasadina. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung proyek akhirat. Salah satu dari sekian banyak proyek akhirat adalah proyek menolong orang zalim. Mengapa orang zalim harus ditolong? Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Bukhari dalam hadisnya, Imam Bukhari ini pakar hadis. Allah memelihara agamanya yaitu Islam dengan Allah turunkan, Allah munculkan manusia-manusia cerdas dan soleh. Ini otak komputer Imam Bukhari. Begitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari, saya tanya, Imam Bukhari berguru kepada Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i berguru kepada Imam Bukhari? Mana? Yang mana? Kalau saya tulis, yang kalau duluan Imam Bukhari di atas, kalau Imam Syafi'i belakangan di bawah. Di bawah di atas Imam Syafi'i. Di bawah. Bapak jawabnya di bawah yang Imam Syafi'i. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, nomor 2 Imam Syafi'i. Bapak pilih nomor 1 atau nomor 2? Ya, kalau nomor 1 Imam Syafi'i itu belakangan lahirnya. Yang nomor 2 Imam Syafi'i duluan, berarti Imam Syafi'i gurunya Imam Bukhari. Yang jawab nomor 1? Oh enggak ada. Yang jawab nomor 2? 2. Berarti berapa orang? Yang benar berapa? Yang benar jawaban nomor berapa? 2. Saya pilih nomor 2 Pak. Nah, ini salah. Jadi saya pilih nomor 2 saja. Jadi Imam Bukhari itu